Setiap perempuan, apalagi seorang ibu, rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini diantaranya karena ibu seringkali memikul banyak tanggung jawab, terutama untuk urusan rumah dan keluarga. Gangguan kecemasan dan depresi dapat dialami seorang ibu pekerja maupun ibu rumah tangga, apalagi kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berjalan selama 2 tahun turut berkontribusi menambah tingkat stres kaum ibu. Ada banyak cara para ibu menghadapi tekanan ini agar tetap bisa bertahan. Harian Kompas merangkum beberapa cerita ibu berikut ini. Zahara Amalia, seorang ibu dengan 2 anak usia balita ini mengaku pernah merasa kangen dengan rutinitas sebelum menjadi seorang ibu, karena tidak memiliki banyak tanggung jawab. Kalau depresi sih nggak pernah, tapi kalau stres sih ya. Biasanya dalam kondisi pasca melahirkan itu bisa stres, biasanya karena kelelahan atau karena kurang tidur. Kangen masa-masa sebelum punya anak. Kalau sebelum punya anak tuh kita kayak lebih leluasa lah melakukan apapun yang kita mau. Biasanya kalau lagi stres itu bilang ke suami, curhat ke suami gitu. Suami kayak ngerasa bosen, terus ngerasa capek, terus minta suami untuk handle anak-anak dulu. Saya minta waktu untuk me time, misalkan sejam 2 jam untuk bisa sendiri dulu. Biasanya kalau kayak gitu bisa lebih fresh lagi untuk ngadepin anak-anak, untuk ngadepin pekerjaan rumah tangga. Berbeda dengan Zahara, Lina mengaku seringkali khawatir ketika angka kasus COVID-19 di Indonesia melonjak, apalagi ketika pembelajaran tatap muka atau PTM untuk anaknya mulai berlangsung. Saya adalah ibu rumah tangga dan ibu dari 2 orang anak. Di masa pandemi ini tentunya membuat saya stres, khawatir, dan cemas karena saya mendengar berita banyak sekali orang-orang yang terkena COVID-19. Apalagi mengingat saya adalah seorang single parent, saya juga khawatir hal ini terjadi kepada anak-anak saya. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi stres dan cemas saya ini, saya melakukan komunikasi dengan teman dan kerabat, kemudian berdoa dan mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Psikolog klinis Desi Ilsanti MPSI mengatakan, faktor seorang ibu kerap kali mengalami stres dan depresi diantaranya karena tuntutan lingkungan. Misalnya perempuan yang bekerja ada kalanya dinilai tidak baik. Misalnya, nanti kalau kerja tuh anak-anak di rumah sama siapa gitu ya kan. Tapi ibu yang di rumah pun nggak bekerja nanti ada penilaian juga. Udah sekolah tinggi-tinggi, masa nggak kerja, masa jadi ibu rumah tangga aja gitu. Ada aja gitu kayaknya yang dinilai salah gitu ya. Nah, mungkin dengan tekanan-tekanan yang seperti itu mendapatkan ekstra tekanan hidup yang belum tentu semua perempuan itu dibekali oleh kemampuan untuk menghadapi tekanan tersebut gitu. Cerita lainnya datang dari Melani, seorang ibu pekerja. Melani mengatakan pernah stres ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan anaknya. Namun ia mengaku sering membagi peran dan tugas dengan suaminya dalam hal anak. Ya, aku punya anak usia 9 dan 7 tahun. Waktu awal pandemi, kita masih bisa menemani mereka belajar online karena kebetulan waktu itu suamiku dan juga aku sempat work from home. Tapi setelah itu, akhirnya memang agak kewalahan karena suami sudah masuk kerja, aku juga sudah mulai aktif bekerja setiap hari. Nah, di situ tantangan kita berdua, tapi karena waktu itu aku komunikasi dengan suamiku, jadi kita berbagi tugas dengan suami. Dan waktu itu ketika aku pulang malam, suamiku sudah lebih dulu di rumah, dia yang membantu anak-anak untuk mengerjakan PR. Begitu juga dengan sebaliknya, dan dukungan dari keluarga juga sangat baik. Jadi untuk kakek neneknya, untuk tantenya juga ikut membantu dalam sekolah online yang sampai saat ini masih berjalan, dan memang itu menjadi tantangan kita.
Sementara bagi Heris Halina, seorang ibu 3 anak yang bekerja sebagai dokter gigi mengatakan kondisi pandemi begitu membuatnya cemas karena takut membawa virus ke rumah mengingat ketiga anaknya memiliki riwayat asma. Sebagai dokter gigi dengan 3 anak kecil, kondisi pandemi ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami. Karena pekerjaan dokter gigi itu adalah salah satu pekerjaan dengan resiko tinggi karena menimbulkan aerosol. Dan saat itu APD masih cukup langka dan kalaupun ada harganya sangat mahal. Kekhawatiran saya yang lain adalah anak-anak saya 3-tiganya memiliki riwayat asma. Jadi saya benar-benar khawatir kalau saya membawa virus dari luar ke rumah, seperti itu. Menurut psikolog Desi Ilsanti, support system menjadi hal penting untuk membantu ibu keluar dari kondisi yang mengganggu kesehatan ibu. Ada tips kepada sesama ibu untuk lebih peka melihat ibu lain yang sekiranya dia lagi susah nih. Karena kalau kitanya yang depresi, belum tentu kita bisa kepikiran untuk ngobrol. Tapi yang kalau saya lebih berharap lingkungan sekitarnya lebih peka. Sekedar menegur aja juga sudah termasuk mendukung kok. Kayak misalnya nanya gimana kabarmu gitu. Sehat gitu, sekedar menanyakan aja, nggak perlu yang sampai problem solver gitu ya, menyelesaikan permasalahannya, nggak perlu sampai yang kayak itu. Kesehatan mental ibu dinilai sangat krusial dan tidak bisa disepelekan. Pasalnya, kesehatan mental ibu juga akan berpengaruh bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk keluarga dan tumbuh kembang serta masa depan anak. Selamat Hari Ibu.